Shalom sahabat yang terkasih di dalam Tuhan. Saat ini kita akan sama-sama kembali untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Dia, dan kita akan sama-sama berdoa. Bapa, pada saat ini kami bersyukur karena kami boleh hadir kembali bersama dengan Engkau, berhubungan dengan Engkau secara pribadi, untuk kami boleh belajar akan firman-Mu. Engkau yang sendiri akan berbicara kepada kami dan memberikan kepada kami hikmat untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi pesan-Mu pada saat ini. Urapi hamba untuk boleh jadi berkat bagi seluruh sahabat yang mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Injil Markus pasal yang kelima. Injil Markus pasal yang kelima ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-24. Lalu kita akan lanjutkan di ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-43. Injil Markus pasal yang kelima ayat 21 sampai 24, lanjut ke ayat 35 sampai ayat 43. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengurumuni Dia. Sementara Yesus berada di tepi danau. Datanglah salah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, sujudlah ia ke depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anak perempuanku hampir mati, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesakan mengerumuni Dia. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah meninggal, untuk apa engkau masih menyusahkan guru?" Namun Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut dan menangis, meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Namun mereka mentertawakan dia. Semua orang di situ disuruhnya keluar, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu serta mereka yang bersama dengan dia masuk ke tempat anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hei anak perempuan, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangun dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Mereka semua sangat takjub. Dengan sangat ia memperingatkan mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Ada satu peristiwa yang sangat menarik yang Yesus kerjakan dalam perjalanan dia. Dalam perjalanan dia menuju ke satu kota, ke Nazaret, dan waktu itu Yesus baru turun dari perahu dan dia dikerumuni oleh orang banyak. Dan muncullah seorang yang bernama Yairus, seorang kepala rumah ibadah yang datang kepadanya. Sangat menarik apa yang terjadi dalam keluarga Yairus pada saat itu. Dia kehilangan anak kesayangannya, anak perempuannya, yang membuat dia mau datang kepada Yesus dan bahkan mau takluk kepada Yesus. Lalu kemudian Yairus meminta Yesus datang dan Yesus bersedia. Tetapi apa yang terjadi ketika masih dalam perjalanan dikatakan anakmu sudah meninggal. Yairus mendapatkan kabar tentang kematian anaknya. Tetapi menarik bagaimana sikap Yesus. Di ayat yang ke-36 Yesus berkata, Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, "Jangan takut, percaya saja." Apa yang Yesus sampaikan kepada Yairus pada saat itu adalah satu bentuk bagaimana dia mencoba menenangkan kondisi Yairus yang mungkin pada waktu itu dalam keadaan yang sangat-sangat terpukul. Akhirnya anaknya meninggal. Tetapi Yesus memiliki sikap yang berbeda karena dia tahu bahwa anak itu bisa dia bangkitkan. Maka dia mengatakan, "Jangan takut, percaya saja." Tetapi tidak cuma sekedar menenangkan Yairus, Yesus justru melakukan tindakan-tindakan yang cukup menarik juga.
Ayat yang ke-37 dikatakan, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Yesus mulai membuat satu circle, satu kelompok ya yang dia lakukan supaya keluarga ini tidak bertambah ribet dengan banyaknya orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus waktu itu. Maka dia mengambil cuma 3 orang muridnya dan berjalan bersama dengan Yairus dan dia sendiri pergi ke rumahnya. Nah, ketika sampai di sana, apa yang terjadi? Ada banyak orang sedang menangis. Tetapi menarik, setelah itu yang terjadi adalah bagaimana Yesus hanya memiliki satu hubungan yang dekat dengan Yairus dan keluarganya yang melihat bagaimana perjalanan mujizat itu terjadi. Ada beberapa hal yang bisa kita belajar dari apa yang menjadi sikap Yesus. Yesus memberikan perlakuan khusus. Dia hanya mengambil 3 orang dari orang-orang yang datang bersama dengan dia untuk mengikuti dia. Yesus mengkhususkan orang tua plus 3 orang murid tadi ke kamar tempat anak itu dibaringkan. Apa yang terjadi? Bukankah Yesus bisa mengerjakan segala sesuatu tanpa tersembunyi, tanpa ditutupi? Ketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh yang diturunkan dari atas atap, dia melakukannya di depan orang banyak dan it's okay, tidak apa-apa, itu terjadi. Di depan orang banyak dan orang banyak melihat mujizat bagaimana si lumpuh yang diturunkan dari atas atap itu bangun, mengangkat tempat tidurnya dan berjalan pulang. Tapi kenapa dengan anak Yairus cara Yesus menyampaikannya berbeda? Mari kita lihat sama-sama makna rohani dari apa yang bisa kita dapat dari kisah ini. Yang pertama adalah orang-orang yang ada di sekitar Yairus waktu itu memiliki pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan Yairus. Kita lihat di ayat yang ke-35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah meninggal. Untuk apa engkau masih menyusahkan guru?" Orang yang ada di sekitar dari Yairus ini, circle si Yairus ini, ternyata memiliki dampak bagi seorang Yairus. Ketika dia bersama Yesus dalam perjalanan dan kemudian ada orang datang kepada dia, "Anakmu sudah meninggal loh, tidak usah kamu menyusahkan guru," biar dia tidak usah ke sana. Ada satu input yang sangat bagus ya, daripada Yesus capek-capek ke sana, ngapain lah anaknya toh sudah mati. Bukankah Yesus kita perlukan ketika anak itu ada harapan hidupnya. Tapi kali ini anakmu tuh udah mati, ya sudahlah, biarlah guru ini menyelesaikan urusannya, tidak usah ngerepoti. Tetapi apa yang dikatakan Yesus itu juga menarik. Jangan takut, percaya saja. Dunia di sekitar Yairus itu riuh rendah. Dia mendapatkan dukungan dari banyak orang-orang yang mencintai dia karena dia adalah seorang kepala rumah ibadah. Tetapi justru orang-orang ini seringkali membawa satu warna tersendiri dalam kehidupan Yairus. Perkataan dari orang yang memberikan kabar, lalu kemudian kita lihat di ayat yang ke-38, ketika Yesus tiba di rumah ibadah itu, Yesus melihat bahwa orang-orang di sana ribut, menangis, meratap dengan suara nyaring. Ini ciri khas kesedihan orang-orang Yahudi yang memang mereka cenderung untuk menampakkan kesedihannya dengan begitu tanpa tedeng aling-aling, sehingga pada akhirnya orang-orang ini menyatakan kesedihannya bersama-sama, dan itu pasti membuat suasana menjadi sangat-sangat sedih, sangat-sangat melo, dan itu mempengaruhi psikis dari seorang Yairus yang baru saja pulang untuk mencarikan obat buat anaknya. Suasana begitu ramai, suasana begitu penuh ratapan, orang-orang menangis bukan untuk mengganggu Yairus, bukan, tapi menyatakan simpatinya. Kok mesake anakmu meninggal, aduh kasihan anak ini, aduh ya ampun kenapa kok anak semuda ini sudah dipanggil Tuhan, apa salah kalian? Orang-orang ini meratap, menyatakan kepedihannya. Orang ini menyatakan bela sungkawanya, empatinya. Dan orang-orang ini menyayangi keluarga Yairus. Dan membuat keluarga Yairus menjadi makin lama makin menyadari kenyataan bahwa ya anak saya sudah meninggal.
Lalu kemudian kita lihat lagi bagaimana orang-orang itu berespon ketika Yesus memberikan komentar. Kenapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Namun mereka mentertawakan Yesus. Sahabat, dunia ini begitu riuh rendah. Suara orang-orang di sekitar kita itu kadang mempengaruhi apa yang menjadi pola pikir kita. Apa yang banyak dianut orang, apa yang banyak dilihat orang, dan apa yang dipandang orang itu sama. Nih pandangannya sama nih, berarti ini benar. Suara orang-orang di sekitar kita itu bising sekali. Maksudnya itu ya menaruh perhatian, memberikan masukan. Tetapi seringkali kebisingan ini justru membuat kita mental kita makin jatuh. Kita menjadi orang yang tidak percaya diri, kita menjadi orang yang bingung kita harus kemana. Ada banyak hal yang terjadi sehingga kita pada akhirnya menjadi orang-orang yang gampang untuk terombang-ambing. Ketika kita berhadapan dengan dunia media sosial, kita melihat bagaimana orang menilai satu peristiwa. Ketika satu peristiwa disikapi, orang bisa mengubah apa yang baik menjadi jahat, yang jahat menjadi baik sesuai dengan framing atau narasi dari sebuah gambar atau sebuah cerita. Inilah yang terjadi dengan dunia sekarang. Orang itu banyak melampiaskan perasaannya bersama-sama, sehingga membuat dunia ini menjadi begitu ramai dan bising. Ada isu ini dan itu, sehingga bahkan yang namanya hoax itu tidak terasa. Dan kita mungkin berpikir bahwa apa yang dianut orang banyak itulah yang benar. Apa yang disebut dengan kebenaran adalah apa yang menjadi pandangan bersama, yang dirasa itu benar. Padahal belum tentu seperti itu. Inilah yang terjadi dengan kehidupan Yairus. Ternyata tidak cuma sekarang itu terjadi. Di zaman Yairus hidup pun, Yairus pernah mengalami hal yang sama. Bagaimana orang-orang mencoba untuk bisa menyatakan duka citanya dan akhirnya justru Yairus pun mungkin saat itu pun dalam kondisi yang pedih dan sangat-sangat kehilangan anaknya. Karena melihat kenyataan semua orang menangis waktu itu. Tetapi sejak awal Yesus sudah berkata, jangan takut, percaya saja. Seakan-akan Yesus mau bilang, orang-orang boleh bilang apapun, tetapi aku ada di sini, aku akan menolongmu. Sahabat, apa yang banyak dianut oleh orang itu belum tentu kebenaran menurut Tuhan. Maka alangkah baiknya kalau kita melakukan apa yang Yesus katakan kepada Yairus pada saat itu. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari adalah bagaimana Yesus menginginkan bahwa dia menyelesaikan satu masalah antara dia dan kita. Dia punya banyak cara untuk menyelesaikan masalah. Cara menyelesaikan di satu orang itu akan berbeda dengan yang lain. Selalu ada keunikan masing-masing dan Allah sanggup untuk bisa memberikan cara penyelesaian yang berbeda satu sama lain. Maka kadangkala bisa jadi terhadap satu orang dia menyelesaikan dengan cara begitu, kepada orang lain caranya berbeda. Maka apa yang kita lihat bagaimana sikap Yesus yang mengkhususkan. Yang pertama mengkhususkan pengikutnya. Dia hanya minta 3 orang nih dari sekian banyak orang, daripada banyak orang ikut aku ini ke rumah duka, sudah 3 orang saja bersama aku. Ini menunjukkan bagaimana Yesus pengen mereka belajar sesuatu dari Yesus secara pribadi, tidak dipengaruhi oleh orang banyak. Yang kedua, di ayat yang ke-40 bagian B, dikatakan semua orang itu disuruhnya keluar. Yesus menyuruh orang-orang itu keluar dari rumah itu, keluar dari kamar teman di mana anak itu dibaringkan. Seakan-akan Yesus mau bilang, kamu tuh jangan ikut campur, ini urusan kami. Kamu keluar dulu aja, keluar dulu. Kami pengen sendiri, kami pengen private, kami pengen punya waktu bersama dengan anak yang sudah terbaring ini. Kamu keluar. Itulah yang dilakukan. Maka dibawanya ayah, ibu anak itu serta mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke tempat anak itu. Yesus pengen ada urusan pribadi antara dia dengan Yairus dan istrinya dan ketiga muridnya. Ke-6 orang ini masuk di kamar itu bertuju dengan anak yang sudah terbaring saat itu. Dan kemudian apa yang Yesus lakukan? Yesus memegang tangan anak itu
dan mengatakan, "Aku berkata kepadamu, bangunlah." Dan seketika itu juga anak itu bangun dan berjalan. Apa yang Yesus lakukan, cara penyelesaian Tuhan, itu tuh beda kadangkala dengan apa yang diharapkan, apa yang disebut kebenaran bagi orang banyak. Yesus menyelesaikan urusannya dengan anak itu dengan cara yang unik. Dia memberikan satu pengalaman yang unik juga dengan Yairus dan istrinya. Dan ketiga muridnya pun belajar tentang Yesus dari kisah ini, dari peristiwa ini. Dan itu membuat mereka masing-masing memiliki cara pandang yang berbeda, cara pandang yang baru, di mana Yesus benar-benar mampu untuk menolong mereka. Terlepas apa kata orang, terlepas apa pandangan orang banyak tentang mereka. Sahabat, butuh waktu untuk kita bisa memahami rencana Tuhan. Oleh sebab itu, kita perlu belajar kadangkala melepaskan diri dari apa kata orang, melepaskan diri dari apa kata media, apa kata orang-orang di sekitar kita, bahkan melepaskan diri dari apa kata ahli, tetapi kita belajar mendengarkan apa kata Tuhan. Kadang-kadang Yesus tahu apa yang kita butuhkan, lebih dari apa kata orang, lebih dari apa kata dunia ini. Berilah waktu untuk mendengarkan apa kata Tuhan, sehingga kita boleh mengerti bagaimana Tuhan menolong kita dengan sangat ajaib, dengan luar biasa. Suatu saat saya pernah bertemu dengan seseorang yang menderita sakit. Lalu kemudian orang ini diberitahu, "Oh, kamu sakitnya seperti ini, obatmu harus begini. Coba lihat di YouTube." Nah kan, apa kata dokter? Dokter bicara begini, maka obatnya begini. Orang ini mencoba untuk melakukan, tapi tidak sembuh. Teman yang lain kasihan dan berkata, "Oh, obatmu itu ini. Kamu pasti akan sembuh." Dan ternyata tidak juga sembuh. Lalu kemudian ketika orang mengatakan, "Kamu tuh diobati kayak gini, kamu diobati kayak gini nggak bisa, diobati kayak gini nggak bisa. Kamu orang yang seperti ini." Dia dinilai seperti itu dari orang-orang banyak, karena mereka rata-rata menilai dari kegagalan-kegagalan yang sudah dia alami dengan obat-obat yang dia jalani. Tetapi kemudian suatu saat menarik sekali, dia berkata kepada seorang temannya yang adalah seorang hamba Tuhan, dan kemudian hamba Tuhan itu mengatakan, "Kamu butuh waktu untuk bersama dengan Tuhan. Coba dengarkan apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidupmu. Lepaskan semua apa yang kata orang, lepaskan apa kata sesamamu. Sekarang dengarkan apa kata Tuhan." Dan kemudian suatu saat dia benar-benar melakukannya. Dia sengaja untuk pergi ke satu tempat dan kemudian dia berdoa dan bertanya kepada Tuhan, "Saya harus bagaimana?" Ketika dia pulang, pendetanya bertanya, "Bagaimana kau sudah menemukan apa yang engkau cari?" Dan orang ini mengatakan, "Ya sepertinya saya harus begini, Pak." "Ya kerjakan saja." "Tapi ini tidak seperti kata orang." "Ya sudah, kerjakan saja." Dan benar, akhirnya dia merasakan perubahan dari fisiknya. Orang mengatakan pergi ke dokter ini, ke dokter itu, tapi orang ini disuruh hanya untuk berdiam diri, berdoa, meminta, dan dia melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang dia benci dan dia yang menyakiti hatinya. Dan setelah beberapa lama, dia merasakan perubahan dalam tubuhnya, dan tubuhnya kembali menjadi fit dan sehat. Orang boleh mengatakan ini dan itu. Anak kita begini, anak kita begitu. Orang boleh mengatakan, mengomentari kehidupan keluarga ini dan itu. Tetapi mari dengar apa kata Tuhan tentang kita. Ada seorang anak yang memang dikenal sebagai anak yang sangat aktif. Dan dia tidak disukai oleh banyak orang, terutama para orang tua murid, karena mengganggu anak-anak mereka yang sedang belajar. Orang-orang berkata, "Anakmu tuh nakal, anakmu tuh seperti ini, anakmu tuh begini, mengganggu ini dan itu." Tetapi ada seorang guru sekolah minggu yang melihat anak itu berbeda. Maka ketika anak itu sudah mulai ribut di sekolah minggu, dipanggil anak itu, diajak duduk di pangkuannya, dan kemudian dia bercerita dengan anak itu duduk di pangkuannya, dia bercerita kepada teman-temannya. Dan ternyata beberapa waktu kemudian ada perubahan. Dan perubahan itu adalah
anak itu menjadi lebih sedikit tenang dan dia mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh guru yang memangku dia dan menerima dia. Hingga ketika dia dewasa, anak ini masih mengingat sang guru dan selalu datang apabila dia kembali ke Semarang, bertemu ke tempat dia kembali ibadah, dia mencari sang guru dan dia mengatakan bahwa engkau sudah mengubah hidupku. Karena sang guru ini menggumuli si anak. Dan dia mengatakan sekalipun orang bilang anak ini begini dan begitu, tapi aku yakin percaya anak ini berharga di mata Tuhan. Hanya itu saja yang menjadi alasan sang guru untuk bisa merangkul dan mengasihi si anak. Mari kita belajar untuk memahami apa kata Tuhan dalam kehidupan kita, dalam masalah yang kita hadapi. Mungkin banyak orang sudah memberikan advice, mungkin banyak orang menghakimi kita, tetapi ingat ada satu pribadi yang harus kita dengarkan lebih dari orang-orang di sekitar kita, yaitu Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika Yairus, istrinya, dan ketiga murid itu mendengarkan apa kata Yesus, benar-benar anak itu bangun. Anak itu berjalan, anak itu hidup, bahkan makan untuk memulihkan tubuhnya. Betapa ajaibnya Tuhan menolong kita. Maka mari kita belajar, sahabat. Boleh kita bersosialisasi, punya circle yang banyak. Boleh kita aktif di berbagai tempat, dalam perkumpulan-perkumpulan tempat kita berada. Boleh kita mendengarkan suara-suara yang begitu bising di sekitar kita. Tetapi cari satu suara yang menjadi satu-satunya pedoman hidup kita. Karena kadang-kadang orang lain bisa berkata ini dan itu, tetapi Tuhan bisa berkata berbeda. Dengarkan suara Tuhan, ikutilah suaranya, dan percayakan hidup kepada Tuhan. Maka Dia akan bertindak untuk hidup kita. Dia mengenal kita, Dia tahu kita. Sekalipun orang berkata tidak ada harapan, tetapi Tuhan tahu selalu ada harapan bagi orang yang percaya kepadanya. Pemazmur mengatakan, 1000 orang rebah di sisi kananku, berlaksa-laksa rebah di sisi kiriku, tapi Engkaulah sumber kekuatanku. Adakah kita meyakini bahwa Tuhan adalah penolong dalam kehidupan kita? Sekarang kita berhadapan dengan ekonomi yang makin lama sedang makin lesu. Banyak orang mengatakan bahwa betapa sulitnya hidup di masa sekarang. Kita merasakan bagaimana harga-harga mulai naik, dari harga sembako, harga cabai, harga apapun sekarang naik, apalagi kopi. Kita tahu bahwa begitu banyak hal-hal yang terjadi sekarang. Penyakit-penyakit bermunculan, ada virus yang tertentu yang sekarang sedang merebak dan kemudian menjadi isu yang dibentangkan begitu rupa di sekitar kita. Kita mendengar dan kita bisa khawatir. Tapi mari kita memandang kepada Yesus. Meskipun memang kenyataannya itu benar, tapi mari kita memandang kepada Yesus. Yesus yang sudah mengkhususkan Yairus dan istrinya dan ketiga muridnya untuk melakukan sesuatu yang baik. Yesus yang juga memelihara hidup kita. Yesus yang juga memberikan janji-janji penyertaannya, pertolongannya kepada kita. Mari kita singkirkan segala kebisingan itu. Mari kita serahkan hidup kepada Dia. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan sahabat pada saat ini. Mungkin sahabat punya anak-anak yang sedang menjadi pergumulan sahabat. Mungkin sahabat sedang punya sakit penyakit yang mungkin belum terkatakan kepada siapapun. Mungkin sakit hati kepada seseorang yang mungkin belum pernah kita katakan kepada siapapun. Atau mungkin kita ada ketidakpuasan dengan pasangan hidup kita, dengan orang-orang yang dimana kita mengabdi kepada mereka. Sahabat, mari belajar. Kita punya seorang sahabat sejati, dan Dia adalah Yesus. Dia akan berperkara dengan engkau, dan serahkan semuanya kepada Dia. Lepaskan pikiran kita dari apa kata orang. Lepaskan pikiran kita dari apa kata dunia. Dengarkanlah apa kata Tuhan dan percayakanlah hidupmu kepadanya melebihi dari apa yang kau lihat di dunia ini. Amin. Mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur sebagaimana Yairus
Izinkanlah kami untuk kami belajar percaya. Mampukanlah kami dan beranikanlah kami mempercayakan hidup hanya kepadamu. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami tidak mau meninggalkan Engkau. Kami mau belajar taat kepadamu Bapa. Kami tahu selalu ada jalan keluar bagi kami ketika kami mempercayakan diri kepadamu. Apa kata orang kadangkala itu justru melemahkan kami. Tetapi apa yang menjadi kata Engkau kadangkala justru membuat kami punya pengharapan. Biarlah Tuhan Kau nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan kami mau belajar ikut dalam proses-Mu, mengikuti kehendak-Mu. Terima kasih, beri kekuatan kepada seluruh sahabat yang mendengarkan siaran ini. Pada hari ini, jikalau mereka pun sedang dalam kondisi terombang-ambing, Tuhan Kau menyatakan kehendak-Mu dalam kehidupan para sahabat ini. Kau yang akan memberikan kepada mereka rasa percaya sepenuhnya kepada Engkau. Dan kami percaya ketika kami mempercayai akan Engkau, maka pertolongan-Mu akan datang tepat pada waktunya sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati sahabat semua. Shalom.